وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ikhwah sekalian, bapak-bapak dan ibu, para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan lalu kita telah mempelajari masalah berkahnya seseorang. Keberkahan seseorang itu ada di dua hal, yaitu dia mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada dan nasihat atau pemenuhan hak terhadap siapapun pihak yang berkumpul padanya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam yang berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, yaitu Allah telah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada, yaitu sebagai muallim lil khair, sebagai orang yang memberi contoh kebaikan, mengajarkan kebaikan, menyeru kepada Allah, mengingatkan orang-orang kepada Allah, dan membuat orang-orang itu sangat senang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini merupakan keberkahan seseorang. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, dan kita akan membahas tentang dicabutnya keberkahan terhadap seseorang, dan itu tampak. Dicabutnya keberkahan dari seseorang, dari manusia, itu tampak. Ada tanda-tandanya, yaitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini, yaitu Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanih, qal wa man khala min hadha faqad khala min al-barakah. Ya, barang siapa yang tidak memiliki karakter ini, ya, terlepas dari karakter ini, maka terlepas pula dia dari keberkahan. Itu tidak tampak adanya percontohan yang baik pada dirinya. Tidak tampak dia itu menginginkan kebaikan untuk tersebar di kalangan manusia melalui dirinya. Ya hidup gitu aja udah. Nggak mau mencontohkan orang, nggak mau memperbaiki orang lain ataupun masyarakat, nggak ada kemauan sama sekali. Dia hidup untuk dirinya saja atau mungkin untuk keluarganya saja, kelas. Bahkan kepada setiap orang pun kemudian mungkin baginya lakum dinukum waliyadin. Urusan lu, urusan gua. Dah gitu, selesai. Maka seperti ini tercabut darinya keberkahan. Seperti orang yang tidak punya keberkahan sama sekali. Tidak mau mencontohkan bahkan kepada anaknya bagaimana pria itu sholat misalnya, atau ke masjid dan semisalnya. Tidak ada kemauan seperti itu. Maka tercabut di sini.
Dan kata beliau, wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ijtima'i bih. Tercabutlah keberkahan bertemu dengannya dan berkumpul dengannya. Itu orang-orang seperti ini, kita ngumpul dengan dia, bertemu dengan dia, kita nggak dapat apapun keberkahan dan kebaikan. Tidak dapat. Bal tumhaqu barakatu man laqiyahu wajtama' bih. Bahkan dicabut pula keberkahan orang yang menemuinya dan berkumpul padanya. Jadi bukan hanya majelisnya, bukan hanya pertemuan yang tidak berkah, bahkan orang yang menemui dia itu juga ketularan ketidakberkahannya. Jadi dicabut pula keberkahannya, saking jeleknya ini orang. Fa innahu yudhi'ul waqta fil majarayat. Sesungguhnya berkumpul dengan orang-orang seperti ini menghabiskan waktu di majarayat, yaitu apa yang lewat gitu aja, yaitu apa yang terjadi, yaitu hidup tuh udah segitu aja lah, khalas. Kayak kata mereka, hidup mah santai aja lah gitu, asik-asik aja hidup mah ya. Sampai saya mendapatkan, ada tetangga waktu di Cilangkap, ada mazhab sebagian dari teman-teman tetangga, mazhabnya namanya Asyiqiyah. Ada nama mazhab mereka itu mazhab Asyiqiyah, produk Cilangkap. Iya. Apa maksudnya? Ya itu hidup mah dibawa santai aja, asik aja, nggak usah serius-serius banget lah gitu. Nyantai aja. Gimana nyatanya? Ya mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngopi sambil ngerokok dan sambil ngapain biasanya? Ngobrol politik lah, ghibah lah dan seterusnya. Dan kita bisa katakan orang yang banyak melakukan hal-hal seperti ini, banyak melakukan hal seperti ini, hobi seperti ini, yaitu apa namanya, sambil ngopi-ngopi kemudian ngomongin politik dan semisalnya, rata-rata sok tahu, umumnya sok tahu, dan bukan merupakan trik orang berpendidikan. Iya benar. Dan sekarang dibangkitkan tren seperti ini, ya ngopi-ngopi aja udah selesai gitu, sambil ngobrol tukar pikiran antara si Bahlul dengan si Bahlul berikutnya, maka jadi Bahlul kuadrat. Ya, kalau misalnya orang berpendidikan, obrol mereka itu ada arahannya, ada arahnya gitu loh, ada dasarnya, ada kaidahnya, nggak serta merta cuman nyalahin ini dan udah gitu doang terus. Ya. Maka mujalasah dengan yang seperti ini, mazhab Asyiqiyah, ya, kita yang punya pendidikan, bahkan punya ilmu agama, kalah. Iya. Ketika orang-orang seperti ini bermazhab Asyiqiyah berbicara agama, seolah-olah dialah yang udah S3 dalam bidang agama, dan kita kalah. Apalagi kalau bicara selain agama, politik misalnya, khalas, salah semua. Menterinya dia kayaknya, atau presidennya dia. Ya bukan berarti pemerintah nggak ada salahnya, ya banyak. Cuman ya begitulah. Kalau bicara tentang masyarakat, sosiologi dan bisa mereka Asyiqiyah. Dan itu banyak terdapat di warung-warung kopi biasanya, ada di pangkalan-pangkalan. Ya. Nah tentu ini bukan berarti kita merendahkan job atau pekerjaan manusia, bukan. Tetapi karakter seperti ini yaitu menghabiskan waktu di majarayat namanya. Majarayat itu istilah dari Ibnu Qayyim, maksudnya adalah sesuatu yang happening, terjadi. Pokoknya ada isu apa, langsung diomongin sama teman-temannya di jalanan. Ya, sebagian dari ojek online, ya, ketika ngobrol
ngumpul di pinggir jalan. Taib itu memang urusan mereka. Tetapi apa yang dibicarakan coba? Hal-hal majaroyat yang disebut sini. Apalagi sama teman-teman barunya. Baru kenal, baru melihat, baru ketemu. Ya. Maka kemudian bicara tentang majaroyat, yaitu berita tentang hari ini apa dan seterusnya. Saking tukar opini. Dan yang ajaibnya, kalau kita ketemu siapapun dari orang, kalau kita menghadirkan topik tentang hari ini, itu seolah kita berhadapan dengan orang yang tahu. Selalu begitu. Di jalanan coba, Bapak tahu nggak Pak tentang apa sekarang yang topik sekarang bertanding apa? Omnivora, Omikron. Iya. Syukur namanya Ikron, ya, Omikron. Ya. Coba kalau misalnya jadi M, jadi Omikron, ya kesian yang ada Pak Ikrom jadi sian, ya jadi virus dia. Omikron, ya. Omikron. Lalu bicara tentang Omikron. Wah, itu tuh nggak bahaya. Ada yang bilang itu tuh bahaya. Wah, masya Allah. Bingung kita. Yang ini sepertinya tahu banget, udah riset. Yang ini juga sepertinya udah meriset. Kita yang dengar ini bingung, ada khilafiyah di antara juhala ini. Majariyat. Itu pertama, menghabiskan waktu di hal-hal yang sedang happening. Kemudian yang kedua, wa yufsidul qalba, dan merusak kalbu. Berkumpul dengan mereka merusak kalbu. Ya, nanti akan dijelaskan insyaallah. Dan ini ada penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Rahili rahimahullah. Yaitu kata beliau, siapa yang luput darinya atau tidak ada pada dirinya mengajarkan orang dengan qudwah. Apa qudwah itu? Qudwah, tuntunan. Ya, tidak menjadi tuntunan. Tidak pula memiliki kalimat yang baik. Tidak pula pernah menasihati siapapun. Maka lepaslah orang ini dari keberkahan. Tidak bisa jadi tuntunan. Kalimatnya juga tidak ada. Kalimat baik tidak punya. Dan juga tidak pernah memberi saran nasihat yang baik pada orang. Enggak ada berkah-berkahnya di sini. Tetapi ditanya, apakah orang yang seperti ini, yaitu tidak pernah ngajar, tidak pernah menjadi tuntunan, tidak punya nasihat, apakah orang seperti ini secara mutlak, yaitu sama sekali tidak ada berkahnya? Maka kita katakan enggak gitu, enggak seperti itu. Ya, lebih tepatnya tidak. Kenapa? Muslim, selama dia Muslim, maka pada dirinya terdapat keberkahan Islam. Muslim, selama dia masih Muslim, pada dirinya terdapat keberkahan Islam. Ya. Ya kita kalau melihat teman-teman kita, saudara kita, bahkan mungkin diri kita, ya yang betul-betul masih seperti ini, sejelek-jeleknya Muslim, selama dia Muslim bukan kafir atau bukan munafik, masih tampak, masih ada, masih terasa keberkahan keislaman dia. Ya. Misal kadang kita lihat di YouTuber misalnya tukang mancing, ya, mancing mania dan semisalnya gitu. Ya. Kita nggak tahu dia sholat apa enggak. Dia enggak ya yang di YouTube itu loh, yang kan banyak sekarang bergontayangan yang suka mancing-mancing itu loh. Memang kadang seru sih, ya. Nah, enggak pernah kita apa sholat apa enggak, ada enggak tahu. Kita enggak tahu. Husnulnya sholat. Tapi ketika dia nyetel bubu atau nyarok bubu atau apa namanya, lempar kail dan semisalnya, dia bilang Bismillah, ya, itu ada keberkahan Islam pada dirinya, gitu loh. Kita tahu orang Muslim ini, alhamdulillah, ya enggak? Walaupun dia enggak pernah nasihatin orang, enggak pernah menjadi contoh kebaikan, tapi ketika kita tahu dia Muslim, masih ada keberkahan pada dirinya, yaitu keberkahan Islam. Begitu. Dan mungkin sisi itu kita hargai, jelas kita hargai karena Islamnya dia gitu. Ya.
Coba kalau misalnya kita punya inisiatif jemaah. Kalau kita suka bermuamalah dengan ojek online misalnya, GoSend dan semisalnya, misal saja, misal. Dan kita tahu dia muslim. Entah bagaimana perawakannya, penampilannya, entah dia seberapa sholatnya. Coba kasih, misal saja, kasih 1 pieces parfum atau buku saku doa dan zikir. Insya Allah nggak bakal dinolak, bahkan pada senang. Walaupun mereka itu mungkin muqassir, yaitu orang yang betul-betul mungkin tidak baik keislamannya, tetapi tetap dia masih, orang seperti ini masih memiliki kebaikan Islam, dan mungkin di situ gerbang hidayah terbuka dari arah yang tidak disangka. Pak, bang, nih sekalian nih hadiah dari saya, misalnya buku zikir yang kecil aja pak, nggak usah dikasih buku 5 jilid tebel-tebel, enggak, ini bingung dia, ini mau jualan apa nih pak, enggak, buka saku kecil, zikir pagi petang dan zikir setelah sholat, sama minyak wangi 1 aja yang harganya murah, nggak apa, refill nggak apa-apa. Ini buat nanti kalau misalnya sholat di mana, boleh jadi dia tadinya nggak sholat, tapi dikasih parfum, minyak wangi, aromanya aroma sholat ya. Kemudian buku saku, zikir pagi petang atau zikir setelah sholat, atau bukan buku saku, apa ya, kertas-kertas gitu ya, selembaran misalnya. Maka itu bisa jadi tergugah hatinya. Oh, ini orang nggak saya kenal tapi ngasih saya. Nah, di sini kita ini ada sisi keberkahan, yaitu menjadi individu yang memberikan pengarahan, pengajaran, teladan. Akhirnya orang ini terefekkan dengan keteladanan tersebut, insya Allah. Apalagi kalau kita ikhlas, ya. Dan orang ini walau dia muslim gak bakal nolak, kecuali kalau dia kafir. Wah maaf pak, saya non muslim pak. Waduh, ya udahlah, mau gimana lagi, ya. Ya udah, dia karena muslim gak usah dikasih, karena bukan dia nggak bakal mau ya. Begitu jemaah. Jadi selama seorang muslim masih muslim, maka masih ada keberkahatan Islam pada dirinya, walaupun dia ahlul bid'ah, maka layak untuk didoakan hidayah buat dia dan juga buat diri kita masing-masing ya. Adapun yang dinafikan keberkahan pada orang muslim model ini, yaitu yang hendak menjadi contoh, merugikan orang, maka keberkahan yang dicabut adalah keberkahan yang zahirah dan nafi'ah. Keberkahan yang zahir, tampak dan bermanfaat itu enggak kelihatan pada diri orang ini. Ya, jadi keberkahan di sini pada orang manusia ada 2 model. Imma keberkahan keagamaan, yaitu keberkahan Islam dia, atau yang kedua keberkahan zahirnya dia yang bermanfaat. Ya. Keberkahan keislaman itu ada pada seluruh orang Islam, alimnya atau awamnya, jahilnya atau alimnya, khususnya atau umumnya. Itu pada orang Islam, semuanya ada keberkahan pada diri mereka dari keberkahan Islamnya. Tapi keberkahan khusus yaitu hanya pada orang-orang yang memberikan manfaat dan menjadi contoh untuk pihak lain, baik untuk keluarganya, bagus-bagus, lebih-lebih kalau untuk masyarakat, apalagi ke kaum muslimin pada umumnya. Maka orang yang seperti ini berkahnya tampak, ya, berkahnya tampak. Jadi yang dinafikan dari orang-orang yang tidak bermanfaat, yaitu keberkahan yang tampak, tidak ada pada dirinya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kita duduk padanya, kita tidak akan mendapatkan contoh baik darinya. Enggak ada misal, teladan pada dirinya, enggak ada. Dan dia menghabiskan waktu untuk membahas hal-hal yang sifatnya majariyat, yaitu al-umur al-jariyah, perkara-perkara yang mengalir, bergulir. Oh, terjadi begini, gini, udah cuma sebagai loper koran saja. Dan tidak mengambil faedah dari itu. Bahkan kadang-kadang menjurus kepada ghibah, bahkan namimah. Yang seperti ini enggak ada berkahnya ini. Yaitu berkat tampak enggak kelihatan. Yang ada malah laknat, mengundang laknat yang seperti ini. Menghabiskan waktu. Ya. Kemudian itu yang pertama, menghabiskan waktu. Kata Ibnu Qayyim, yudayyi' al-waqt. Yang kedua,
yufsid al-qalb atau yuqassih, yaitu merusak kalbu atau mengeraskan kalbu. Ada model teman orang yang kalau kita berkumpul padanya maka rusaklah kalbu kita atau keraslah kalbu kita. Keraslah kalbu kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Abu Nuaim dan lain-lainnya dan Al-Hakim dan lain-lainnya, disebutkan oleh Nabi SAW, dia dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidaklah suatu kumpulan mereka bangkit berdiri dari majelis yang tidak ada zikir sama sekali pada majelis itu. Maksudnya nggak ada peringatan, nggak ada nasihat, nggak ada mau'izah, nggak ada kebaikan. Tidaklah mereka bangkit berdiri dari bubaran dari majelis tersebut, illa qamu an mithli jifati himar, kecuali mereka bangkit seperti mereka bangkit ya dari semisal bangkai keledai. Udah keledai bangkainya lagi. Jadi seperti orang baru makan bangkai keledai, itu kan haram, keledai haram. Ya. Makan bangkai keledai ya bareng-bareng. Ya, kemudian mereka bangkit darinya, wa kana lahum hasrah. Ya, mereka akan menyesal nanti. Gitu. Ya. Enggak ada berkah-berkahnya. Enggak ada berkah-berkahnya. Pertama, status mereka di dunia seperti orang-orang yang baru habis majelis dan habis minum atau makan bangkai keledai. Dan ini statusnya jelek di dunia. Orang-orang hina gini. Ngapain coba berkumpul untuk menyaksikan atau memakan bangkai keledai. Dan kemudian wakad lahum hasrah. Di hari akhir mereka akan apa? Akan menyesal. Akan menyesal karena menghabiskan waktu ya untuk hal-hal seperti ini. Iya. Bahkan walaupun mereka ini anak-anak coba di ini lagi sama. Walaupun mereka, kalau anak-anak sih nggak masuk ke dalam hal ini ya. Jangan di anak-anak kalian sedang memakan bangkai keledai, enggak. Ya. Ya. Kalian tidaklah berdiri kecuali setelah makan, enggak. Ini berlaku untuk yang dewasa aja lah. Ya. Kalau anak-anak wajar, ya, tapi ditertibkan lagi. Nah, ala kulli hal, majlis yang tidak ada zikir terhadap Allah, tidak mengingatkan akan Allah, tidak mengingatkan kebaikan, maka mamhuqul barakah, dicabut keberkahannya. Ya, maka hendaknya manusia itu mewaspadai majlis-majlis atau mewaspadai duduk dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Baik, kemudian disebutkan oleh Syekh Sulaiman rahimahullah 6 sinf, 6 asnaf, 6 model teman duduk. Ya. 6 model teman. Ya. Duduknya pencar-pencar aja deh. Kalau misalnya ribut jangan ribut. Pencar-pencar. Satu di pojok, satu di bangku, satu di sini. Satu pijitin saya boleh ya kalau mau. Jangan ribut. Ini bapaknya ada di sini nggak, Pak? Hah? Bapaknya kemana? Insya Allah ini anak-anaknya jauh lebih alim dari bapaknya, insya Allah. Generasi terbaik, insya Allah. Tapi sekolah saya nanya balik gimana, Pak? Ini bapak anak-anaknya pada mana? Bingung juga ya. Taib, ada 6 macam teman di dunia ini. Ya. Yang pertama, sinfun mubarakun yadullu 'alal khair wa yansahu bima fihi an-naf' fi umuri dunya wal akhirah. Yang pertama, macam pertama, teman yang berkah, menunjukkan kebaikan. Dia, ini teman berkah nih. Yang paling pertama, the top, the highest, yang paling tinggi. Teman berkah yang menunjukkan pada khair, kebaikan.
dan menasihati apapun yang bermanfaat, baik perkara dunia maupun akhirat. Ini teman yang berkah. Ini kalau udah punya teman kayak gini enak nih. Ya, jadi dia menunjukkan kebaikan aja dan menasihati kepada hal yang bermanfaat, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Ya, insya Allah kalau dia ini suka menasihati untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia yang dia ketahui, dia nggak bakal nipu, nggak bakal sok tahu, karena dia bertakwa kepada Allah. Nah, yang seperti ini, yang seperti kata Nabi SAW, mathalul jalisis salihi wasu kahamil miski wa nafikhil kir. Seperti permisalan teman duduk yang soleh dan yang buruk, itu seperti apa? Seperti hamil al-misk, itu orang yang membawa atau tukang minyak wangi, dan nafikh al-kir, dan yang pandai besi. Fahamilul misk, orang tukang minyak wangi, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Ya, kalau misalnya kita berdekatan dengan pedagang minyak wangi, hamil al-misk ini, ikhwan, belum tentu dia pedagang. Ya, bisa aja dia memang punya minyak wangi banyak. Ya. Bisa jadi dia kasih, bisa jadi antum beli darinya, dan bisa jadi minimal dia nggak ngasih, kita nggak beli, minimal kita mencium darinya aroma. Yang kadang-kadang aroma tersebut juga nempel di pakaian kita. Bisa jadi karena saking kuatnya misik dia atau kuatnya aroma dia. Nah, ini permisalannya. Yaitu teman yang berkah seperti ini, ikhwan. Kita berdekatan dengannya, minimal kalaupun dia nggak ngomong, nggak berbicara, kita melihat dari attitude sikapnya yang sangat baik. Betul nggak? Karena orang yang baik, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, itu dari segi sikap dia tidak akan konyol, nggak suka ngeprank dan semestinya nggak suka ngeprank. Nggak bakal ngomong ke temennya, tahu nggak, anak punya cerita nih, cerita panjang, udah pada tertarik semuanya, endingnya apa? Tapi bohong, nggak bakal kayak gitu. Kita udah denger serius, udah percaya, udah ngambil ibrah, udah masya Allah gitu ya, tapi bohong, di prank kita. Nggak bakal kayak gitu, ikhwan. Ya, atau juga misalnya di majelis ini, anak cerita panjang tentang ini tentang itu, ujung-ujung tapi bohong pak, pasti, ya, ini nggak bener nih kajiannya nih, ya kan? Di blacklist langsung. Jadi yang seperti ini, teman yang bermanfaat, kita nggak mengapa-ngapain pun sama dia, kita dapat kebaikan darinya. Paling minimal kebaikan lisannya, minimal dia nggak ngapa-ngapain, lisannya nggak ngapa-ngapain kita, minimal gitu deh. Ya. Kemudian teman yang saleh itu seperti orang yang imma dia memberikan hadiah minyak wangi, ya. Kalau engkau diberi minyak wangi, maka engkau akan memakainya dan engkau akan wangi. Dan dari itu juga orang-orang akan mencium wangimu. Jadi teman yang baik itu ada sisi transitif, memberikan objek atau memberikan kepada objek kebaikan, dan objek tersebut juga akan menularkan kebaikan nanti. Gitu. Kadang-kadang kita kalau melihat seseorang kita kagumi karena kebaikan dia, kita secara natural terinspirasi dari kebaikan orang tersebut. Sehingga kemudian kita kok pengen jadi kayak dia gitu loh. Akhirnya kita menjadi seperti dia, dan orang lain pun mendapatkan inspirasi dari kebaikan kita. Begitu ya, kawan. Ya. Baik. Yang kedua, model orang yang kedua, teman duduk ya, teman majelis di dunia ini, yaitu model kedua yang hanya membicarakan perkara dunia. Hanya membicarakan perkara dunia, tapi tidak sampai, membicarakan perkara dunia dan tetap menjaga dari yang haram. Ini yang kedua. Membicarakan perkara dunia dan tetap menjaga dari yang haram. Ya. Teman seperti ini apa? Dia
sama kita nih, dia hanya bisa bicara tentang masalah dunia saja. Dan tidak bicara yang haram, hanya masalah dunia, khalas. Jadi dapat pahala enggak, dosa pun tidak. Dapat pahala enggak? Enggak. Dosa enggak juga. Ini teman yang mubah, boleh. Boleh sama saya. Misalnya ummahat, ibu-ibu ya. Punya teman yang temennya ini ahli masak. Ibu-ibu ini datang ke teman dia itu, ibu-ibu lainnya yang ahli masak, kemudian ngobrolin tentang masakan. Tapi nggak merempet ke tetangga. Oh, tahu nggak aku punya tetangga loh. Ah, mulai kau udah itu, udah mulai itu. Tapi cuman sebatas obrolan tentang bumbu masak, daun ini, daun itu dan seterusnya. Ini nggak masalah. Menjaga dari yang haram. Tetapi ingat di sini merupakan tradisi salaf kita meminimalisir teman nomor model 2 ini. Walaupun boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya sesuai kepentingan aja lah, udah kelas. Jangan banyak-banyak dan jangan terlalu lama berlarut berdekatan dengannya. Walaupun mubah. Ini teman yang boleh. Karena dia tidak menjerumuskan kepada yang haram. Tapi jangan kebanyakan, jangan banyak-banyak. Cukup berapalah, ya seperlunya aja. Ya. Ya bapak-bapak juga gitu nih. Kadang-kadang ada teman satu hobi, satu profesi, satu hobi. Ya. Apa hobinya, Pak? Hobi laki-laki apa, Pak? Mancing. Sepeda. Boleh. Selama tidak dalam konteks yang haram. Boleh. Tapi saya pikir, wallahualam, saya pikir enggak usah banyak-banyak. Kalaupun masuk ke komunitas dan grup WhatsApp-nya, ya udah sebatas keperluan aja. Ingat segala hobi duniawi, ya bapak-bapak sekalian, dan juga untuk saya nasihat. Sebenarnya hobi duniawi ini kalau berlebihan juga akan membebani diri kita. Ya, makanya salaf itu banyak mereka salaf itu hidup tanpa beban kecuali beban akhirat. Dan itu nikmat. Beban duniawi itu malah justru meletihkan kita. Di antara yang membuat beban duniawi ini banyak adalah memperbanyak teman dalam masalah hobi ini. Ya. Memang katanya ya ini kan komunitas, kita harus banyak pertemanan, kita harus banyak ngobrol, kita harus banyak ya, fadl seperti fadl. Asalnya mubah, tetapi pada waktunya Anda akan terseret pada yang haram. Ya, ini yang namanya sebut fudul, sesuatu yang melampaui batas, berlebih. Ya. Kemudian itu yang kedua ya. Yang kedua teman boleh yaitu yang tidak menjuruskan kepada yang haram. Tapi tidak juga berpahala berteman dengan dia, biasa aja. Tapi jangan banyak-banyak, ini batasannya jangan banyak-banyak. Dan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak bisa dibatasi dengan nominal ya. Yang ketiga, sinfun yatahaddatsu fi umuri dunya wa yatawassa'u fil hadits wa la yatahaffaz. Yaitu macam tiga ini orang yang teman yang berbicara di perkara dunia dan banyak bicaranya, maksudnya tawassu' fil hadits, yaitu luas cakrawala bicaranya tentang dunia sehingga tidak terjaga akan yang syubhat ataupun yang haram. Ingat, siapa yang kebanyakan bicara perkara yang mubah, yang boleh tentang dunia, maka dia tidak bisa selamat dari syubhat atau haram. Ya. Kebanyakan membahas dunia, kebanyakan membahas, mempermasalahkan atau menggali dunia, itu tidak lepas nanti lama-lama pada waktunya tidak sadar dia bahwa dirinya tidak lepas dari hal yang syubhat maupun haram. Itu anak-anak murojaah lagi, itu anak-anak. Dek, anak-anak murojaah mereka di sana. Lagi zikir ya anak-anaknya tadi. Yang seperti ini duduk bersama yang orang seperti ini
memperluas masalah dunia dan tidak begitu menjaga dari hal haram, itu tidak akan lepas dari kita wuku' fil haram, yaitu terjerumus ke dalam hal yang haram, baik ghibah atau sampai adu domba, itu nggak bakal lepas darinya, ya. Makanya seperti ini mulai X silam, jangan. Kalau yang nomor 1 sama 2 itu tadi, yang paling pertama oke, hijau. Yang kedua hijau tapi dengan batasan, jangan kebanyakan. Ya. Itu yang ketiga baru mulai X, tapi ini masih lebih ringan. Masih lebih ringan. Dia cuma ngomong perkara dunia, tapi emang ngomongnya dunia terus, ngomongnya dagang mulu, duit mulu ngomongnya. Iya, walaupun asli mubah, tapi dia kebanyakan ngomong gitu loh. Kita kalau ketemu sama dia, selalu cuan yang diomongin. Iya. Selalu trik bisnis, motivasi bisnis, coaching dan semisalnya. Jarang ada coach bisnis yang mendekatkan, yang dididik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Rata-rata cuma tips motivasi bisnis, tips. Itu terus bulan repeatable gitu terus. Ada seorang bisnismen sukses, Anda lupa siapa namanya. Kalau nggak salah yang pakai celana pendek terus itu siapa namanya itu? Itu iya. Itu sukses banget kan ya, Masya Allah. Tahu nggak kalau misalnya antum mau lebih sukses, maka jangan cuman Saldino, telung Dino. Nah di sini beliau bilang, coach bisnis, buat apa coaching? Kalau mereka paham bisnis, kalau mereka emang hebat bisnis, mereka sekarang bukan menjadi coach, tapi menjadi businessman. Gitu kata beliau, ini pendapat beliau. Ingat Pak, orang sukses ngomong nyeblak apa aja itu dianggap benar. Tapi orang miskin kayak kita ngomong apa aja belum tentu dianggap benar. Iya, orang sukses mau pakai celana pendek kemana-mana, sahih. Kita pakai ini, mulai curigai. Nah ini jangan kemarin yang nendang sesajen nih kayaknya. Itu Pak. Tapi kemudian wasinfun yatahaddatsu bima yufsidul qalb. Tadi itu joke tadi, tolong Dino itu candaan aja ya, astagfirullah, ya nggak boleh kita ngomongin orang kayak gitu. Iya. Wa sinfun yatahaddatsu bima yufsidul qalb wa yuqassihi wa yub'iduhu 'anil khair. Ada yang keempat. Itu model yang dia itu bicaranya itu hanya mengeraskan hati atau merusak hati. Dan menjauhkan dari kebaikan. Selalu kayak gitu bicaranya. Selalu kalau kita dekat sama dia, selalu bikin kita panas. Baik panas pada orang ini, sebel kita sama orang ini, atau panas pada orang lain karena ini orang ini isi ghibah doang atau namimah. Ya. Maka jelas yang seperti ini ya kita menjauh darinya. Tidak ada manfaatnya seperti ini. Bahkan kalaupun orang ini ada manfaat itu kemudian hancur dengan apa? Dengan dominasi jeleknya omongan dia. Ini model keempat dan ini warning X lebih merah lagi. Ya, kemudian yang kelima, wasinfun yuktasabu min mujalasatihi al-i'tida' fi syahwat wa hubbul ma'asi. Yang kelima, teman duduk yang hobi mengumbar syahwat dan maksiat. Mengumbar syahwat dan maksiat. Jadi membuat kita itu tertarik dengan syahwat atau tertarik dengan maksiat yang dia tampilkan atau dia promosikan atau dia ceritakan. Ini yang kelima. Yang kelima ini lebih buruk daripada yang keempat, Pak. Yang keempat, yang keempat ahli ghibah. Yang kadang-kadang kita langsung bisa memutus, Pak, ahli ghibah, karena kita juga nggak pengen ghibahin orang, namimahin orang, nggak. Tapi yang kelima ini kadang-kadang sesuai dengan syahwat kita, Pak. Ya, dia mempromosikan maksiat, kita juga pengen gitu loh. Yang ini makanya lebih buruk daripada yang keempat.
Walaupun yang keempat ini lebih buruk dari segi apa? Mencederai kehormatan pihak lain atau adu domba. Tapi yang kelima ini lebih. Karena yang kelima ini kalau kita sudah terjerat, tercandukan kita akannya. Iya. Yang keenam dan ini terakhir, ini yang terburuk, yaitu teman duduk yang menawarkan syubhat atau bid'ah atau syirik. Ya. Teman duduk yang menawarkan syubhat, yaitu sesuatu yang samar, membuat agama ini rancu, atau bid'ah atau syirik. Yang seperti ini paling jeleknya ini dari semua empat terakhir, paling jeleknya ini jelas. Karena syubhat dibandingkan syahwat sama-sama jelek memang, sama-sama buruk. Tetapi syubhat itu merusak akal, menghancurkan keagamaan, dan melepasnya lebih sulit daripada keumuman syahwat. Melepas syubhat lebih sulit daripada keumuman syahwat. Syahwat, kalau kita ikuti syahwat, kita akan tersiksa dengan syahwat tersebut dan pada waktunya pun kita akan sadar kok. Tapi syubhat ini berbahaya. Karena syubhat itu kadang-kadang apa? Walaupun nggak semua syubhat itu, kadang-kadang syubhat bukan haram. Tapi syubhat ini maksudnya syubhat menuju ke syirik atau bid'ah dan semisalnya. Banyak ahli syubhat dan orang-orang bersyubhat yang mereka menganggap bahwa ini bagian dari agama, padahal tidak ada dalam agama. Bukankah sebagian dari kaum muslimin menganggap sajen itu sebagai bagian dari ketaatan? Betul gak? Kebaikan, dan ini wasilah untuk mendapatkan keselamatan. Ini bedanya apa dengan tradisi Hindu kemudian atau Buddha? Itu sebagian dari kita tuh masih seperti itu pemikirannya. Ini syubhat jelas. Syubhat bagi mereka, bagi kita terang ini haram. Tapi bagi mereka ini, mereka nggak tahu hukumnya. Dan mereka menganggap itu baik, padahal itu buruk dan syirik. Bahkan ada salah satu bagian dari ormas ngelaporin sekarang, ikut-ikutan, nggak mau kalah sama yang Hindu. Iya, nggak mau kalah sama yang Hindu, ngelaporin. Saya nggak mengatakan bahwa saya menendang sajen sembarangan kemudian diviralkan itu baik, nggak mengatakan gitu. Nggak mengatakan begitu. Karena ini malah bermudarat buat dakwah. Tetapi sisi lain, ya ini semua takdir Allah, hikmah ada di sebalik ini semua. Terlihat siapa-siapa yang membela tauhid dan siapa-siapa yang pro dengan syirik. Nah, jadi orang-orang yang menganggap bahwasanya sajian ini baik, ya perlu dilestarikan budaya Indonesia dan seterusnya, dari kebodohan-kebodohan dan ketololan alasan. Ya, mereka katakan seperti itu. Mereka ini kaum yang berbahaya. Ini nomor 6 ini, ahlus syubhat, ahlul bid'ah, ahlus syirik. Yang mereka menawarkan kepada kita, membius kita untuk kemudian merancukan agama kita. Dan kita ikutan kebidahan mereka dan kesyirikan mereka. Ini yang paling berbahaya. Apalagi kalau kita sampai ternikmati dengannya, kita ikutan kemudian yang tadi udah ke sunnah terseret ke bid'ah lagi, ke kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling menghancurkan daripada seluruh model 4 terakhir ini. Ya, kita lanjut insyaallah dengan tanya jawab setelah adzan. Tafadhol. Bagi para bapak dan ibu yang mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Tafadhol. Atau ibu-ibu boleh duluan, atau bapak-bapak, atau langsung komat nggak bapak? Nggak ada nih beneran. Oh nggak ada, langsung komat. Alhamdulillah. Ya pak. Ucapan subhan itu yang kasus sesajen memajang gitu kan? Itu ucapan pejabatnya misalnya. Kayak gimana pak ucapannya pak? Pejabat yang bupatinya gitu kan? Apa ucapannya? Kalau nggak salah ya itu tadi apa? Tradisi. Itu saya bilang itu tradisi ini yang harusnya apa? Tetap dijaga gitu kan? Muslim bukan murti. Muslim kan? Sama termasuk menterinya juga. Menterinya. Iya. Ini bukan kabar yang baru sih pak sebenarnya. Jadi ya udah hafal.
Ala kulli hal, ya kita doakan semoga waliul amri di Lumajang dan waliul amri di Indonesia seluruhnya dari kaum muslimin, semoga Allah Ta'ala beri mereka hidayah. Siapapun mereka dan apapun namanya selama mereka muslim, kita mohonkan kepada Allah semoga Allah beri hidayah dan balikkan kalbunya menuju sunnah. Tentu alasan kebudayaan dan kelestarian itu jemaah tidak lepas dari cengkraman sistem kita. Kita nggak bisa pakai pernyataan syar'i bahwasanya ini semua adalah kesyirikan. Nggak bisa kita tanamkan itu di parlemen. Nggak bisa. Coba aja Pak. Gimana mau coba orang kita orang warga biasa, ya kan? Karena memang frame sistem kita itu tidak akan mengizinkan seperti itu. Ya. Maka kalau seorang gubernur, bupati, apalagi sampai level presiden kemudian mengatakan bahwa itu ada kesyirikan, ada nggak yang nggak terima? Banyak. Bukan hanya dari yang agama lain. Kan sebagian dari orang Islam nggak terima itu disebut sebagai kesyirikan. Lihat. Inilah ketika syubhat merajalela. Orang-orang nggak paham hukumnya. Nggak bisa, karena yang pada asalnya frame kita, negara kita itu berhukumnya sebagian besarnya untuk sesuai dengan bagaimana manusia di sini, buatan manusia undang-undangnya. Iya. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan syariatnya diberlakukan di Indonesia pada waktunya, insya Allah jemaah. Kita tidak dibebankan dan tidak diwajibkan untuk menyaksikan hukum syariah terwujud di Indonesia. Kita nggak terbebani untuk menyaksikan itu, karena bisa saja mungkin 3 generasi setelah kita wafat, mungkin berikutnya tidak terbebani kita. Jadi jangan terlalu terbebani dengan itu. Udahlah, qadarullah seperti ini. Minta sama Allah aja supaya suatu saat Allah Ta'ala ubah sistem ini menjadi sistem yang syariah. Tapi kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita. Ya. Siapa tahu dari keturunan kita ada yang menjadi orang yang terbaik dan orang yang sangat baik untuk membina masyarakat menjadi syar'i dan islami. Iya, jadi jangan tergesa-gesa untuk menghadirkan sesuatu yang sangat besar, yaitu diberlakukannya syariat Islam di negeri ini. Iya, insyaallah. Tapi anda percaya pada Allah Ta'ala pada waktunya nanti insyaallah. Pada sekarang ini dakwah itu dakwah menuju sunnah dan tauhid merebak. Hanya saya memang belum mengcover seluruhnya, tentu masih belum cover karena memang ini tugas yang berkepanjangan, tidak dengan waktu singkat. Karena ketika pohon itu besar, mencabut akarnya itu jauh lebih susah dibandingkan pohon yang baru tumbuh. Maka kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, kemaksiatan yang akarnya semakin besar, ya itu untuk menebasnya, ya mencabutnya butuh waktu. Ya, begitu, wallahu alam. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan nggak, Bu? Atau mungkin bapak-bapak? Ada pertanyaan, Bu? Ya, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Hah? Teman. Ya. Hah? Hah? Tertarik dengan? Aha. Iya. Ah. Bahkan satu persatu temannya itu menjauh. Nah itu gimana untuk mengatasi? Termasuk saya sendiri pernah tersinggung gitu. Bahkan tidak tahu permasalahannya seperti apa, karena saya
Iya. Baik, terima kasih Bu. Jazakillah khair. Itu termasuk teman yang nomor berapa? Jadi teman ini baik, sebenarnya ada kebaikannya, share kebaikan, tetapi lisannya itu menyakiti, nyakitin, nyelekit, pedes. Berarti mungkin pas lagi makan sambal padang itu nggak sampai masuk, masih di lidah. Ya, izin nomor berapa kira-kira tadi Pak? Oh, nomor berapa ya? Hah? Bikin kesel. Nomor berapa tadi? 4 ya? Hah? Nomor 4 Pak? Ya. Iya, Ibu pertanyaan selesai aja Bu, jangan terus-terusan. Ntar sampai majelis selesai Ibu masih ceramah. Udah cukup di sini aja. Udah cukup aja Bu. Iya. Yes, kita ngerti insyaallah. Ini masuk nomor 3. Dia banyak bicara perkara dunia mungkin. Ya mungkin ada kebaikannya perkara akhirat. Tapi la yatahaffaz, dia tidak menjaga dari yang haram. Lisan ya, dari yang haram untuk berucap. Maka yang seperti ini yuhdhar min mujalasatih, sebaiknya hindari duduk dengannya kalau emang itu udah karakternya. Tapi kalau cuma sekali-kali dia terjatuh dalam masalah ini, itu mudah-mudahan bisa kita nasihati. Tapi kalau udah kebiasaan dan semua teman menyaksikan merasakan itu, berarti memang udah wataknya seperti itu, maka udahlah. Sebaiknya hindari. Ya, sebaiknya hindari, tapi boleh berteman hanya sebatas teman biasa, tidak sebagai teman jalis. Yaitu jalis artinya duduk bareng gitu. Ya kadang-kadang jarang-jarangin aja. Jadi tetap ini teman yang perlu dihindari. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan kepada Rasulullah, ada seorang perempuan, dia itu malamnya qiyam, malamnya qaimah, paginya shaimah. Malamnya qaimah, paginya siangnya shaimah. Ini bukan pas pagi shaimah, pas malam qaimah, gimana? Bukan nama orang. Qaimah artinya qiyamul lail, rajin salat malam, paginya rajin puasa, dan juga tangannya ringan dalam memberi, sedekahnya rajin. Tetapi dia menyakiti fulan, menjelekkan fulan, mencaci fulan, maka apa menurutmu ya wahai Rasulullah? Maka kata beliau, hiya finnar, dia berada di neraka. Loh, kok kayaknya nggak fair ya Pak? Kok kayaknya tidak fair, seolah-olah tidak fair. Malamnya itu rajin qiyamul lail, lebih dari kita. Siangnya shaimah, rajin puasa, lebih dari kita. Sedekahnya juga rajin, lebih dari kita. Tapi lisannya itu nyakitin banyak orang. Ingat bahwasanya kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, la yastaqimul qalbu illa biistiqamatil lisan, atau kama qala Nabi SAW. Qalbu itu atau sebaliknya, aku lihat tidaklah bisa istiqamah qalbu kecuali dengan istiqamahnya lisan. Jadi istiqamahnya lisan juga menjalar ke bagaimana kalbunya, dan jeleknya lisan itu menjalar ke bagaimana kalbunya, karena lisan ini menerjemahkan bahasa kalbu. Maka seperti itulah kalbunya dia. Ya. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan dia yang zahirnya itu soleh? Boleh dikatakan apalah arti amalan soleh ketika lisannya mendustakan seluruh amalan? Gitu. Ya, jadi hati-hati. Sini sebaiknya menghindari pertemanan dengannya, seperlunya aja, kelas, perlunya aja Ibu ya. Begitu. Ada yang bertanya dari pihak Bapak-bapak? Fadhal di belakangnya. Bapak mau komat Pak? Silakan Pak. Terakhir. Ya. Waalaikumsalam. Sekarang kan lagi viral ya, bagaimana menjual pemerintahan gitu saja. Menjual apa? Pemerintahan dengan cara berarti
Iya, iya. Nah itu hukumnya seperti apa? Karena Menjual keberkahan kayak gimana, Pak? misalnya berbagi terhadap orang-orang yang susah, misalnya kalau harus Oh. 1.000, 100.000. Itu kan mereka bilang ini berkah dari kami Anda. Jadi istilahnya bisa dikatakan mereka menjual keberkahan. Tapi Untuk sebenarnya- dijadikan konten gitu? Iya, jadi konten kan banyak artis-artis sekarang. Iya, 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 betul, betul. Dan sebenarnya tujuan mereka itu satu, cuan. Karena Iya. bahasa kita kan senang kayak begitu ya. Iya. Karena begitu dia cuan, bagaimana menyikapinya betul. Taib. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairah. Jadi bagaimana dengan seseorang atau beberapa pihak, terutama YouTuber, menjual keberkahan amalan saleh? Itu istilah langsungnya seperti itu. Tapi deskripsinya adalah menampakkan kebaikan, kedermawanan atau kesolehan, kemudian dijadikan konten, yang mana konten dengan tema tersebut itu sangat digemari karena banyak orang itu sangat menginginkan melihat ekspresi dari orang-orang yang diberi. Maka bagaimana hukum hal seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, in tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. In tubdu shadaqat, jika kalian tubdu, menampakkan sedekah. Jika kalian menampakkan sedekah, fa ni'mahi, maka bagus itu. Wa in tukhfuha, dan jika kalian menyembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik. Tapi menampakkan sedekah boleh hukumnya, dengan syarat. Nah ini, menampakkan sedekah boleh dengan syarat. Satu, aman dari syahwat khafiyah namanya. Aman dari syahwat yang terselubung. Riya termasuk. Termasuk nyari duit di balik itu. Hah? Apa, Pak? Oh, cari duit. Yang pertama, selamat dari syahwat apa? Khafiyah, artinya syahwat yang tersembunyi, selamat dari itu. Seperti riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar namanya, ingin berkibar namanya, dan termasuk ingin dapat cuan dari sedekahnya itu dalam hati walaupun iya. Itu ya, ini zamannya udah jadi jawaban Pak sebenarnya. Ini satu. Syarat yang kedua, selamat dari fitnah eksternal. Bingung ya? Apa itu fitnah eksternal? Bukan, tadi yang pertama fitnah internal, yaitu pada diri kita sendiri. Dan yang kedua fitnah eksternal, yaitu suudzonnya orang-orang dalam menzahirkan sedekah. Paham gak Pak? Karena kadang-kadang kita menampakkan kebaikan, malah orang jadi suudzon. Di beberapa konteks ada aja satu konteks. Ya Pak ya? Contoh, seorang bapak di sini, saya nggak mau contohin Pak Amin, Pak. Ada seseorang di sini datang ke rumah seorang janda, dan menzahirkan sedekahnya di depan orang-orang terhadap janda tersebut. Orang-orang bakal suudzon nggak? Gimana Pak Amin kalau Pak Amin melakukan? Ya kan? Makanya terlebih baik apa? Ya udah jangan, karena ini fitnah dari luar bakal bergoyang nanti. Ada maunya. Sebenarnya nggak apa-apa, kalau ada maunya sih nggak apa, ya sah-sah aja. Asal dinikahin, jangan cuma ada maunya doang. Bukan Pak, bukan bapak yang lain Pak. Al-Fatihah, Pak Al-Fatihah. Jamilah. Begitu. Maka ketika mengeksploitasi orang-orang fuqara dan miskin untuk kemudian diambil kontennya dan ditampakkan wajahnya dan direndahkan kehormatan mereka secara tidak sadar atau sadar sebenarnya, dan tujuan dari itu untuk mendapatkan uang dari monetizing YouTube, maka penghasilan pertama YouTube haram penghasilannya.
kemudian tidak berkah karena ini telah menzalimi orang. Jadi dia bergembira nanti Bang dengan walaupun rajin sedekah. Tren semacam ini tidak menjadikan banyak orang rajin sedekah. Beneran enggak, melainkan coba yang ikutin tren seperti apa? Yang mengikuti justru orang-orang YouTuber juga. Beneran. Orang-orang yang betul-betul ikhlas pengen sedekah tidak perlu dengan konten-konten seperti ini. Enggak perlu. Dan konten-konten seperti ini, apalagi kemudian ada reward dan hadiah, giveaway. Siapa yang nanti komentar surrender ya. Apalah pokoknya never surrender dan seterusnya. Siapa nanti dapat bakal dapat hadiah berapa juta. Ini kita tuh sedekah agar bermental kaya, ya enggak? Tapi ini sedekah dipamerkan supaya masyarakat bermental miskin. Di antara bentuk pendidikan supaya mental miskin adalah, ayo komentar di konten saya nanti bakal dapat hadiah. Jadi orang-orang memburu nggak? Mengharap nggak orang-orang? Ini yang bikin orang pada mentalnya miskin. Jadi hal yang seperti ini tidak sesuai syariat, tidak sesuai sunnah. Dan banyak hal munkar di situ dan tidak terjaga dari riya, sum'ah dan semisalnya. Dan tidak mencontohkan yang baik sebenarnya. Karena tidak semua orang fuqara tersebut mereka rela diliput wajahnya. Enggak semuanya. Ya, tapi saya berharap semoga Allah Ta'ala terima amal orang-orang seperti ini yang ikhlas. Artinya tidak ikhlas gimana bisa terima oleh Allah? Kalaupun yang tidak ikhlas, saya mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada beliau-beliau ini. Karena bagaimanapun ya sudah banyak yang terbantukan dengan itu. Cuma saja jangan sampai menjadi lilin menerangi banyak orang dan dia membakar diri sendiri. Dan jangan dia jadi sendal yang mana dia bermanfaat untuk kaki pemiliknya, tapi dia terinjak-injak dengannya tanpa dia sadar. Ya begitu jemaah, ya begitu. Ya, jadi kita nggak termotivasi untuk sedekah dengan seperti ini. Kita termotivasi sedekah dengan apa? Satu dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, dari athar salaf, kemudian dari contoh orang-orang soleh yang kadang menyembunyikan sedekahnya. Sembunyikan itu lebih baik. Walaupun kadang menzahirkan lebih baik, tapi umumnya kata Allah lebih baik sembunyikan. Apalagi kepada orang-orang fakir, sembunyikan. Kalau menzahirkan, tujukan menzahirkan tersebut memang untuk memberikan contoh yang baik dan itu cukup sekali saja. Jangan sering-sering karena hati ini lemah dan syubhat dan syahwatnya itu banyak. Maka barang siapa yang membiasakan hal yang mubah, maka dia bisa terjerumus seperti makruh bahkan haram. Maka begitu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk anda juga jemaah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.